tentang hukum perceraian, ya. Ini hal yang penting bagi mereka yang sudah mempunyai rumah tangga. Bagi si suami wajib paham dan bagi istri pun wajib paham. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa dasar agama atau melakukan sesuatu tanpa dasar ajaran yang tepat. Terus bagi mereka yang belum menikah, ya lebih afdal pelajarin supaya setelah kita menikah kita sudah memahami bagaimana hukum-hukum syariat, hukum-hukum Allah, hukum-hukum agama yang diterapkan oleh Allah dan Rasul-Nya terhadap rumah tangga kita. Apa yang harus kita lakukan, dan apabila terjadi sesuatu, apa yang harus kita lakukan. Paham toh? Kita masih sampai penjelasan kita yaitu tentang perceraian. Kita sampai kepada syarahnya yaitu tentang macam-macam tolak, macam-macam perceraian. Jadi perceraian itu ada berapa macam? Perceraian ada berapa macam? Ada 2 macam. Yang pertama, ungkapan cerai yaitu sharih dengan danta jelas yang artinya langsung tertuju kepada arti cerai. Itu tidak dibutuhkan niat. Tapi kalau perkataan cerai itu kinayah, yang kedua kinayah yaitu perumpamaan. Paham toh? Tapi mempunyai arti, bisa arti cerai, bisa arti yang lain. Maka kalau ucapan suami ingin menceraikan istrinya dengan kalimat perumpamaan, karena di situ mempunyai arti-arti yang lain, bukan arti sahaja cerai, maka di situ dibutuhkan apa? Dibutuhkan niat. Kalau suami mengucapkan cerai dengan kalimat danta seperti saya tolak kamu, saya ceraikan kamu, otomatis di menit itu juga perceraian terjadi. Niat atau tidak niat si suami? Paham toh? Lalu yang kedua, kalau si suami tersebut mengungkapkan cerai dengan kata-kata kinayah perumpamaan. Contoh, bukan kata-kata yang tertuju dengan satu arti yaitu cerai. Contoh, pergi kamu dari rumahku, jangan kembali lagi. Nah ini bisa cerai, bisa kesal, benar apa tidak? Jadi kita bisa maknai, oh ini suami bisa cerai atau lagi kesal. Nah kalau si suami mengeluarkan kata-kata yang mempunyai makna cerai dan makna atau arti yang lainnya, ini yang dinamakan kinayah, maka di situ suami perlu dipertanyakan, kamu mengucapkan itu dengan niat cerai apa tidak? Kalau di dalam hatinya niat cerai, maka perceraian terjadi. Paham toh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Lihat. Anwa'ut tolaki, macam-macam tolak, macam-macam perceraian. At-tolakus sharih, yang pertama yaitu perceraian sharih dengan kalimat yang danta. Apa itu kalimat yang danta? Kalimat yang mempunyai satu arti, yaitu arti cerai. Paham toh? Seperti yang dijelaskan seperti apa? Tolak tuki, saya tolak kamu. Saya pisah dengan kamu, saya ceraikan kamu. Nah ini kalimat yang danta di dalam ungkapan cerai. Kalau kalimat tersebut danta yang mempunyai satu arti yaitu perpisahan, tidak ada arti dan makna yang lainnya, kemungkinan tidak ada makna arti yang lainnya, maka kalimat tersebut apabila diungkapkan oleh seorang laki-laki dalam keadaan sadar, terjadi perceraian. Emosi sadar apa tidak? Sadar. Ketika Anda emosi, Anda sadar nggak? Kalau Anda tidak sadar, Anda nggak bakal emosi dong. Paham? Lalu bagaimana cara ungkapan dari seorang laki yang tidak sadar, tidak terjadi cerainya? Seperti yang dijelaskan kemarin apa? Ngelindur. Apa ngelindur? Ngigo. Kalau ada seorang suami malam hari tidur ngigo,
saya ceraikan istri saya beserta istri Pak RT, beserta istri Pak RW, dan istri-istri yang ada di kampung ini saya ceraikan semuanya. Widih, Khabib begitu, kan namanya juga lagi ngigo. Jadi bininya diceraikan, plus bini satu kampung diceraikan juga, luar biasa. Namanya juga orang ngigo. Paham dong? Nah itu terjadi cerai apa tidak? Tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena di luar alam sadar. Paham dong? Jelas. Terus kalimat sorry, kalimat cerai, tak kala diungkapkan oleh suami bisa tidak terjadi perceraiannya. Dalam keadaan apa yang kedua? Mukrah. Dalam keadaan mukrah apa itu? Dipaksa atau di bawah ancaman. Suami diancam nih, diteror. Kalau engkau tidak menceraikan istrimu akan aku tembak. Nah, lalu suaminya mengatakan, aku ceraikan istriku. Terjadi apa tidak? Tidak terjadi. Paham dong? Nah, macam-macam tolak. Macam yang pertama yaitu perceraian sorry dengan kata-kata yang dantah. Dengan ucapan cerai yang dantah. Apa itu kata-kata sorry, tolak sorry? Huwa, yaitu tolak sorry alias lafaz sorry mala yahtamil, yang tidak mengandung dhahiruhu, tampak arti tanpa kalimat tersebut ghairu tolak, selain daripada tolak. Apa artinya? Yang dimana ungkapan tersebut kemungkinan tidak ada arti lagi kecuali tolak. Ma yang la tidak yahtamil. Apa tadi Habib katakan yahtamil? Mengandung. Dhahiruhu, tampak. Zahir kalimat tersebut ghairu tolak, selain tolak. Arti tolak. Seperti saya ceraikan. Apa artinya cerai? Orang nih tahu kalau kalimat cerai itu apa? Ya cerai, berpisah dengan suami istri. Itu intinya. Kalau Anda mendengar kalimat cerai, pasti tertuju apa? Oh, lagi nyerain bininya, kan begitu? Paham dong? Nah, kalau kalimat tersebut sorry, apa itu kalimat sorry? Lafaz cerai atau ungkapan cerai dari seorang suami yang dimana lafaz atau ungkapan cerai tersebut yang tidak mengandung arti yang lain kecuali cerai. Itu namanya apa? At-talaqus sorry. Paham dong? Jelas? Nah, lalu lafaz-lafaz yang sorry itu yang tidak mengandung arti lain kecuali cerai itu apa? Lihat di sini. Al-fadu tolak tuh, lafaz kalimat-kalimat cerai. Yang pertama at-tolaku, saya tolak kamu. Al-firaku, yang kedua saya pisah dengan kamu. As-sirahu, saya sarrohkan kamu. Sarroh tuki, paham? Saya ceraikan kamu. Nah ini kalimat lafaz yang sorih apabila diungkapkan oleh seorang suami sengaja tidak disengaja dalam keadaan emosi, maka cerainya terjadi walaupun di dalam hatinya dia tidak niat untuk menceraikan istrinya. Makanya bagi seorang suami yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di lapangan bola, dan juga yang ada di lapangan bulu tangkis, dan juga yang ada di komseko atau di penjara, hati-hati Anda dengan mengucapkan kalimat cerai. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Hakada. Paham dong? Seorang laki-laki wajib menjaga ucapannya. Jangan dikit-dikit cerai. Ada masalah, cerai. Emosi sedikit, cerai. Laki macam apa kamu? Paham dong? Laki dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Iya, laki macam apa? Seperti laki-laki yang tidak mempunyai prinsip dan tidak pintar mencari solusi.
Faidatun. At-talaqus sharih tuh. Kalimat cerai as-sharih dengan lafaz yang danta la yahtaj, tidak dibutuhkan ila niyah, kepada niat. Bimujarad si laki berkata di hadapan istrinya, wahai istriku, aku ceraikan kamu. Bohong istriku, aku bercanda. Kena. Nggak boleh dicanda-candain. Nggak boleh dicanda-candain. Hai istriku, aku cerai kamu. Bohong, itu aku bercanda, kena cerai. Awas, hati-hati. Paham dong? Enak aja bercanda tentang perceraian. Emang nggak ada yang lain apa mau bercanda? Bagian cerai dijadiin candaan. Tega amat tuh laki sama bini. Paham dong? Kalau bercanda yang lainnya banyak candaan yang lain. Benar apa tidak? Kenapa harus cerai dicanda-candain? Emang nggak ada yang lain untuk bercanda dengan istri Anda? Banyak. Banyak. Paham dong? Banyak apa tidak? Banyak. Anda bisa bercanda kayak main Smackdown sama istri, ya. Silakan. Paham dong? Paham dong? Tuh. Sedangkan kalimat sharih, perceraian kalimat sharih yang diungkapkan oleh suami, yaitu kalimat yang danta, itu tidak dibutuhkan niat. Itu langsung terjadi. Faida qala zauju, itu contoh. Fa maka ida, apabila qala berkata az-zauju, seorang suami. Apabila seorang suami berkata, qultu laha, qultu. Aku, siapa aku? Seorang suami. Qultu, aku seorang suami berkata laha. La-nya untuk haknya istrinya. Paham tak? Seorang suami berkata kepada istrinya, anti tolik. Wa fi niyati tahdid. Seorang suami berkata kepada istrinya apa? Anti tolik. Kamu saya ceraikan. Lihat. Wa fi niyati. Dan di dalam niatku, kata suaminya, ketika mengucapkan kepada istrinya anti tolik. Lalu si suaminya berkata, wa fi niyati, dan di dalam niatku, di dalam niat tujuan hatiku, at-tahdid. Apa tahdid? Ingin memberikan pelajaran. Si suami ingin memberikan pelajaran, tapi dengan ungkapan apa? Anti toli, kamu cerai. Ini terjadi apa tidak cerainya? Walaupun si suami niatnya untuk memberi pelajaran dan pendidikan terhadap istrinya, terjadi apa tidak cerainya? Lihat di sini, waqa'at talaqu, terjadi at-talaqu, perceraian, li adami iftiqarihi ilan niyah, karena adam tidak, iftiqarihi membutuhkan lafaz yang soreh tersebut ila niyah, kepada niat. Awas, hati-hati dengan domir, kembalinya kemana? Walaupun seorang suami berkata anti toli, kamu saya ceraikan, dan di dalam hatinya niat untuk mendidik istrinya, untuk memberi pelajaran kepada istrinya, bagaimana hukumnya? Waqa'at talaku, terjadi perceraian. Walaupun niatnya bukan niat ingin cerai, ingin mendidik, tapi kalau kalimat yang dikeluarkan kalimat sharih, kalimat perceraian yang danta, waqa'at talaku, tolaknya terjadi apa tidak? Terjadi apa tidak? Terjadi. Kenapa? Li'adam iftiqarihi ila niyah, karena adam tidak iftiqarihi membutuhkan lafaz soreh ila niyah, kepada niat. Walaupun Anda bercanda, saya tidak niat menceraikan, Anda mengucapkan cerai kepada istrimu, terjadi perceraian walaupun hatimu tidak niat atau niat bercanda. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mas'alatun, ya, mas'alatun. Talaqul mukrah la yaqa'. Nah, kecuali tolak perceraian mukrah yang dipaksakan atau di bawah ancaman. Nah, kalau suami dipaksa atau diancam untuk menceraikan istrinya, lalu si suami mengungkapkan kalimat sharih yang danta,
kalau kamu tidak menceraikan istrimu, akan saya bunuh. Ya, saya ceraikan istriku, saya tolak istriku. Terjadi apa tidak? La yaqa'u tolak, tidak terjadi perceraian. Kenapa? Karena di bawah ancaman. Paham toh? Paham toh? Kalau di bawah ancaman, perceraian tidak terjadi. Di bawah ancaman kita diancam untuk murtad, itu tidak terjadi kemurtadannya. Tetap kita Islam. Apapun di bawah ancaman, maka itu tidak terjadi. Minum khamar, hukumnya apa? Haram. Tapi kalau di bawah ancaman, kalau kamu tidak minum minuman keras ini akan aku bunuh, haram apa tidak? Hilang hukum haramnya. Kenapa? Karena di bawah ancaman. Kecuali ancamannya disutradara. Contoh, ada laki-laki namanya Bobby. Tahu Bobby? Hah? Ini laki-laki namanya Bobby. Bob, sini. Ente ancam anak dong, supaya anak bisa minum minuman keras. Oh ya khair, marhaba. Diancam sama si Bobby, diminum sama si Ujang. Haram nggak? Haram. Tetap kenapa? Loh, ancamannya dijadiin sutradara kayak main film. Ancaman yang murni. Paham toh? Masalah tuh. Nah, bagaimana nih tolak seorang laki-laki, ungkapan cerai dari seorang laki-laki dalam keadaan sakron alias mabok. Tahu mabok? Hah? Teler. Tahu teler? Beler. Nih ada seorang suami lagi teler, beler, meler ya. Hah? Dalam keadaan mabuk, lalu menceraikan istrinya. Saya ceraikan istri saya. Sah apa tidak? Terjadi apa tidak tuh? Terjadi apa tidak tuh? Kita lihat. Tolakus sakron, perceraian sakron orang yang mabok. In lam yata'adda bisukrihi la yaqa. Bagaimana perceraian orang mabok nih? Laki-laki lagi mabok nih, entah itu mabok khamar, minuman keras, entah itu mabok obat-obatan, paham dong? Atau dia mabok lem. Tahu lem? Lem Aibon yang diseruput, hilang semuanya, kacau balau, kebelinger langsung ya. Entah dalam bentuk apapun. Kalau seorang suami dalam keadaan mabok, lalu dia menceraikan istrinya, terjadi apa tidak perceraiannya? Lihat di sini, terjadi perceraiannya dengan syarat maboknya tidak disengaja. Kalau emang maboknya disengaja, terjadi apa tidak? Terjadi. Awas hati-hati. Beb, kan orang lagi mabok tidak ada akalnya. Orang lagi mabok lagi tidak sadar. Iya. Jikalau maboknya tidak disengaja, maka tidak terjadi cerai. Kalau emang maboknya disengaja, maka terjadi cerai. Walaupun posisinya dalam keadaan akalnya tidak sadar. Karena dia menghilangkan akalnya dengan cara disengaja mabuk-mabukan atau minum minuman obat, maka perceraiannya terjadi. Tapi kalau emang mabuknya tidak disengaja, masalah disodorin sama temennya, ditanya ini air apa, kata temennya ini air teh surga. Pas diminum, ternyata benar-benar dia berada di surga. Lupa dengan dunia, melangkah pun seakan-akan 1 langkah 1000 langkah. Paham? Tahu-tahu mabuk. Dia mengucapkan, menceraikan istrinya, sah apa tidak? Tidak sah, tidak terjadi cerainya. Kenapa? Karena mabuknya tidak disengaja. Lihat, tolakus sakron, perceraian sakron orang yang mabuk. In lam yata'adda, in lam jika lam tidak yata'adda, disengaja mabuknya. Tuh, lam yata'adda bisukrihi, dengan mabuknya itu tidak disengaja. La yaqa, maka tidak terjadi tolaknya. Perceraiannya tidak terjadi. Tapi dengan syarat maboknya tidak disengaja. Amma man ta'adda. Nah,
Amma man ta'adda, amma adapun man, bagi siapa ta'adda sengaja bisukri dengan maboknya tersebut, seperti syaribal khamra, seperti meminum minuman keras, biiradatihi dengan keinginannya sendiri, mukhtaron tanpa paksaan. Itu artinya ya ta'adda disengaja, minum dengan keinginannya sendiri dan juga tanpa ada paksaan. Nah, kalau emang maboknya dengan sengaja, wa tolako, wa dan tolako, dia menceraikan istrinya, mentolak istrinya, wa huwa sakron, wa dan huwa suaminya tersebut sakron dalam keadaan mabuk, tapi mabuk yang disengaja. Apa hukumnya? Waqa'at tolaku, terjadi perceraiannya. Cerainya terjadi kalau maboknya disengaja. Perceraiannya terjadi. Apa sebabnya? Uqubatun lah. Tuh, ukubah, hukuman, teguran lahu bagi si suami yang mabok sengaja. Itu teguran. Walaupun disengaja atau tidak sengaja, yang namanya mabok apa? Keluar alam sadar tidak? Keluar alam sadar. Tapi kenapa kalau maboknya disengaja? Lalu seorang suami menceraikan dalam keadaan mabok yang dimana dia disengaja tanpa ada paksaan, terjadi cerainya, sedangkan dia dalam keadaan tidak sadar, hikmahnya uqubatun lah, itu teguran, hukuman lah untuk seorang suami tersebut. Supaya apa? Supaya jangan main-main dengan cerai. Paham tuh? Bisa dipahami? Hah? Bisa dipahami? Supaya suami tersebut ditegur, jangan main-main dengan perceraian. Kalau emang ada yang tanya, Beb, saya ceraikan anak ayam, 1000 anak ayam Anda ceraikan, silakan. Beb, saya ceraikan anak banteng, silakan, 1000 anak banteng Anda ceraikan. Ada nggak hukumnya? Mabok tidak mabok, Anda tidak terjadi cerai karena Anda sama-sama banteng. Anak banteng diomongin. Paham dong? Jelas apa tidak? Hah? Jelas apa tidak? Bisa dipahami? Lalu yang kedua, tipe tolak yang kedua, macam tolak yang kedua apa itu? Al-kinayah, yaitu kalimat tolak dalam bentuk perumpamaan. Atau apa ya, kalau bahasa Indonesianya apa? Soreh itu kan apa? Danta gitu. Kalau kinayah itu apa? Balikannya danta apa? Hah? Samar. Boleh. Atau kinayah. Kinayah itu lafaz atau ungkapan cerai dari seorang suami tapi mempunyai arti samar. Bisa diartikan cerai dan pula bisa diartikan yang lain. Tuh. Apa itu? Tolak kinayah, lihat. Apa artinya tolak kinayah? Lafaz kinayah tersebut wa huwa wa dan huwa, yaitu lafaz kinayah mayahtamil, yang memungkinkan. At-tolaku wa ghairuhu, berarti tolak dan ghairuhu, selain tolak. Berarti bisa dimaknakan bertujuan kepada tolak dan masih bisa bertujuan kepada yang lain. Paham dong? Jelas apa tidak? Kalau tolak soreh tadi apa? Yang tidak memungkinkan arti yang lain. Tapi kalau tolak kinayah apa? Yang mempunyai arti tolak, cerai, atau yang lainnya. Atau ghairuhu, selain hu domir kembali kepada mana? Tolak. Atau selain tolak. Bisa dipahami? Nah, hukum tolak kinayah itu, atau kalimat-kalimat yang mempunyai arti cerai dan pula masih memungkinkan arti yang lain yang diucapkan oleh suami kepada istri. Nah, itu dibutuhkan apa? Ilaniyah wa yaftakiru, maka dibutuhkan ilaniyah, kepada niat. Wa yaftakiru, dibutuhkan untuk cerai kinayah, ilaniyah, kepada niat. Fa in nawa, maka in apabila nawa si suami tersebut niat tolak di dalam mengungkapkan ungkapan kinayah atau samar-samar, waqa'a, maka terjadi. Apa yang terjadi?
tolaknya. Wa in lam yanwi, dan apabila lam yanwi, si suami lam tidak yanwi niat cerai, tak kala mengungkapkan perkataan yang samar-samar kepada istrinya, kakaulihi, itu seperti ucapan az-zawju, suami, li zaujatihi, untuk istrinya, anta bariyah, anta bariyah, artinya bebas. Nah, ini kan kalimat perumpamaan. Si suami berkata kepada istrinya, anta bariyah. Apa artinya bariyah? Anti bariyah, kamu bebas. Nah, bisa nggak ditafsirkan kepada cerai? Bisa. Dan pula bisa nggak diartikan kepada yang lain? Mungkin bebas itu, sok, udah hari ini, kamu wahai istriku, udah jangan nyuci, jangan apa? Jangan nyapu, ya. Jangan apa lagi? Jangan ngepel. Anda bebas. Bahkan Anda boleh terjun payung, wahai istriku. Paham toh? Nah, kalimat bariyah ini kalimat bukan soreh, tapi kinaya, perumpamaan samar-samar. Bisa diartikan cerai, bisa. Diartikan yang lain pun bisa. Nah, kalau kalimat kinayah ini, maka dibutuhkan niat dari seorang suami. Dibutuhkan niat dari seorang suami. Kalau suami niat cerai, terjadi cerai. Kalau suami tidak niat cerai, maka tidak terjadi cerai. Paham Tom? Paling bawah. Paham Tom? Jelas apa tidak? Hah? Bisa dipahami? Hakata. Kita lihat. Anti bariyah. Ay baraituka. Yang artinya baraituki. Aku bebaskan kamu. Minal hukuk. Tuh. Dari kewajiban. Au min dhimmati. Atau min dhimmati min. Dari kewajibanku dhimmati. Wa kaulihi, dan seperti ucapan suami itu. Kaulihi, seperti kauli ucapan hi, suami. Di dalam lafadz kinayah, idhabi inda ahlik. Tuh. Idhabi, pergilah kamu wahai istriku, inda ahlik, kepada saudaramu, ahliki. Nah, ini kan bisa apa? Bisa, udahlah, ente ke sono dulu, dan bisa dengan arti cerai. Tuh. Ala sabili tolak au aghdabuha, tuh. Ala atas sabili, tujuan tolak, bisa. Ini mengandung arti tujuan tolak. Au aghdabuha muddatan minaz zaman. Au aghdaba, suami marah kepada istri mudah minaz zaman. Mudah itu apa? Batas min dari zaman waktu. Misalnya suami berkata, pergilah kamu ke rumah saudaramu, mungkin suaminya lagi marah. Mungkin pengen tenang 3 hari atau 5 hari, paham nggak? Belum tentu itu mempunyai arti cerai. Paham Tom? Nah, ini kalimat-kalimat kinayah. Tuh, minaz zaman, dari waktu, inda ahliha, kepada keluarga si perempuan tersebut. Faniyah, famaka niat itu tuhaddidul murad. Tuhaddid, memastikan murad, tujuan si suami. Tinggal bagaimana niatnya. Kalau emang lafadznya kinayah, itu tinggal kembali bagaimana apa? Bagaimana niatnya. Paham Tom? Bisa dipahami? Tinggal bagaimana niatnya. Paham? Paham Tom? Jelas apa tidak? Mas'alatun. Nah, coba lagi ke bawahnya. Mas'alatun. Nah, ini ada masalah nih. Mangqala, tuh lihat. Mas'alatun. Mangqala li zaujatihi anti alayya haramun. Mangqala li zaujatihi anti haramun alayya. Ini mas'alatun. Man, bagi siapa, bagi suami qala yang telah berkata li zaujatihi terhadap istrinya, anti haramun alayya, anti, bahwa kamu wahai istriku haram, mulai sekarang hukumnya haram dilalang alayya, terhadap diriku. Nah, ucapan ini nih, ini terjadi cerai apa tidak? Anti haramun alayya,
mulai dari sekarang anti kamu haram, saya haramkan alaya terhadap diriku. Anti haramun alaya. Atau dengan ucapan anti bain. Anti engkau wahai istriku bain. Bain itu apa? Terpisah dengan diriku. Tolak bain. Atau si suami berkata la hajata li fiki itu. La, tidak ada hajat kebutuhan lagi li bagiku fiki terhadap engkau wahai istriku. Nah, ini termasuk kinayah atau soreh. Lihat kalimat-kalimat ini. Fakulu hadhil alfadi kinayatun tahtaju ila niyah. Fakulu hadhil alfad, dan setiap hadihi ini alfad kalimat yang tadi kita baca kinayatun masuk di dalam kalimat tolak kinayah. Yahtaj ila niyah, yang dibutuhkan kepada niat. Paham toh? Mas'alatun. Man qala li zaujatihi, bagi suami yang berkata li zaujatihi kepada istrinya, anta alayya haramun, anti alayya haramun, engkau atasku haram, diharamkan sudah. Wa nawat tolak, dan niat si suami tersebut tolak perceraian. Wa dhihar ma'an, dan juga dhihar ma'an. Apa itu dhihar? Nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya. Fa in kana talaqu raj'iyan kana talaqan wa dhiharan. Nah, kalau apa? Dia mengatakan itu dengan niat tolak dan juga dhihar. Ada bab dhihar. Dua-duanya diniatkan. Nah, fa in kana talaqu, dan apabila tolak tersebut masih tolak 1, tolak 2, kan masih raj'i. Apa yang terjadi? Kana tolakon wa dhiharon. Karena yang terjadi tolakon, terjadi perceraian, dan juga dhiharnya terjadi apa tidak? Terjadi, tapi dengan syarat yang diungkapkan oleh suami tersebut cerai 1, cerai 2 yang masih roj'ian, yang masih bisa dirujuk, bukan tolak bain. Wa in kana bainan. Nah, si suami berkata cerai kepada istri dan juga dhihar. Tapi perceraiannya bain, cerai 3. Nah, apa yang terjadi? Waqa'at talaqu wa saqata dhihar. Waqa'a, yang terjadi cerai bainnya, wa saqata dhihar, hukum dhiharnya sagot, jatuh, tidak terjadi. Paham? Nah, ketika Anda bertanya apa itu dhihar, entar satu-satu kita akan masuk kepada babul dhihar. Babul istibra, babul rodo, babul hadonah, entar ada babul dhihar. Fahim toh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Hah? Fahim toh? Faidatun al-khulu talakun sorih. Pelajaran khulu kan? Bab yang pertama tuh, pertama kita mengkaji babul khulu. Khulu itu tolakun soreh, perceraian yang sore. Kalimat khulu ini kalimat lafaz sore. Khulu nggak ada perumpamaan. Khulu nggak ada kinayah. Tapi khulu hukumnya sore. Kenapa? Karena khulu itu permintaan seorang istri untuk diceraikan kepada suaminya dengan sedikit iwad, bayaran dari pihak istri untuk diberikan hadiah kepada siapa? Suaminya. Paham dong? Jelas apa tidak? Mas'alatun idza kataba zauju anti talik. Nah, idza apabila kataba az-zauju, suami, kataba menulis, entah itu menulis di seperci kertas, entah itu menulis di WA, entah itu menulis di Facebook, entah itu menulis di DM. Nah, apa hukum tulisan seorang suami? Menulis, kamu istriku saya cerai, dengan tulisan entah itu di WA, di surat, di kertas, atau di Facebook, di DM. Apa itu hukumnya? Terjadi cerai apa tidak? Payas'al andalik tuh. Maka yas'al, tanyakan andalik tentang itu. Paham nggak? Kenapa? Karena tulisan, walaupun yang ditulis itu lafadznya lafadz soreh, tapi dibentuk tulisan, bukan ucapan. Paham? Itu setiap tulisan itu hukumnya apa? Kinayah. Walaupun yang ditulis pakai lafadz soreh. Tulisannya, kamu wahai istriku saya cerai. Soreh apa tidak kalau diucapkan? Soreh.
Tapi ini ditulis, terjadi cerai apa tidak? Lihat, niat cerai apa tidak, itu hukumnya kinayah. Tanya dulu sama suaminya, ketika menulis itu Anda niat cerai apa tidak? Kalau niat cerai, terjadi. Paham dong? Tuh lihat, payasal, maka tanyakan andalik tentang itu kepada suaminya. Larubama tuh mungkin katabaha, suaminya kataba menulis tulisan tolak tersebut litahsinil khot, untuk memperbaiki khot tulisan Arabnya. Mungkin begitu. Dia lagi mempelajari apa tulisan Arab, memperbaiki tulisan Arab. Mungkin ke situ. Au katabaha, atau kataba, suami menulis lafaz cerai tersebut yuridu tolak, menginginkan bertujuan tolak, emang tujuannya tolak. Paham? Fayaqo manawa, maka yago terjadi manawa, apa yang diniatkan oleh suami. Yang artinya di sini menjelaskan bahwa hukum tulisan, hukum WA, tak kala Anda menceraikan istri Anda, itu hukumnya kinayah, dibutuhkan kepada niat. Paham tuh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Paham tuh? Mas'alatun. Itu masalah WA. Kalau hukum tulisan, Anda menulis di sepercik surat, kertas, atau WA, atau DM Facebook, DM IG, atau DM apa? TikTok, ya. Paham dong? Itu hukumnya kinayah, walaupun tulisannya mempunyai arti makna sorry. Lafaz sorry, tapi hukumnya kinayah, butuh dengan niat. Nah, bagaimana hukum telepon? Apakah ini dengan murni? Istriku, ya ayang, saya murni istrimu. Wahai murni istriku, aku ceraikan kamu sekarang juga. Via telepon. Terjadi cerai apa tidak tuh? Terjadi cerai apa tidak tuh? Lihat hukumnya. Yaqa'u tolaku bitelefon. Yaqa'u terjadi tolaku, terjadi tolak bitelefon, dengan telepon langsung, bukan siaran ulang, tapi langsung. Dengan telepon terjadi nggak itu pisah, cerai? Terjadi. Kalau emang dengan kalimat sorry, ya terjadi di tempat. Kalau nelponnya dia menceraikannya via telepon dengan kalimat kinayah, ya tanyakan niat cerai apa enggak, gitu. Paham dong? Jadi telepon itu hukumnya seperti kita mengucapkan langsung depan istri kita. Paham tuh? Jelas? Ya kau tolaku bitelepon tuh. Bisyarti itu dengan syarat anna ta'akkad anna zauja tuh. Anna ta'akkad memastikan anna zauja sesungguhnya zat suami huwa diahlah al-mutalaffid yang mengucapkan di dalam telepon tersebut. Pastikan dulu tuh. Paham? Ini yang nelpon suaminya apa bukan? Ntar jangan-jangan yang nelpon orang lain ya, suaranya kayak suaminya. Atau yang nelpon mukanya suaminya, suaranya orang lain, pastikan dulu. Paham? Yang penting kita sudah memastikan yakin bahwa yang menelpon itu suaminya dan ucapan itu ucapan resmi dari suaminya. Kan zaman sekarang kan awas, banyak pembajakan. Zaman sekarang banyak apa pembajakan? Banyak apa tidak pembajakan? Banyak. Paham? Makanya pastikan. Pastikan terlebih dahulu. Paham dong? Jelas apa tidak? Kita lihat. Anna ta'akkad, yakinkan anna zauja sesungguhnya zat suami huwa dialah al-mutalaffid yang berucap di dalam telepon tersebut. Farubbama tuh. Maka rubama kemungkinan qallada sautahu tuh, qallada ditirukan sautahu suarahu suaminya ghairuhu oleh selain suaminya. Barangkali itu trik suara orang lain ya. Paham dong? Trik suara orang lain. Nah, intinya hukum cerai dengan tulisan itu hukumnya kinayah. Tapi hukum menceraikan dengan telepon langsung itu hukumnya sah. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak?
Bagaimana kalau video call? Apalagi video call. Telepon aja yang nggak nongol muka sah terjadi cerai. Apalagi video call. Paham tuh? Masalah tuh. Kitabatun anti tolik tuh. Tulisan anti tolik. Yang tertulis anti tolik. Kamu saya ceraikan. Pirisalah tuh. Di dalam surat. Alal mahmuli tuh. Ala atas mahmul yang dibawa. Alal mahmuli yang dibawa. Surat menyurat dulu ya. Kayak pos seperti itu ya. Yas'al anha tuh. Az-zawju tuh. Maka pertanyakan apa? Maka pertanyakan kepada suami, hal huwal katib tuh, hal apakah huwa dia al-katib yang menulisnya? Jelas nggak? Pastikan dulu. Paham? Jangan langsung percaya. Fayaqo tuh, maka terjadi manawa apa yang diniatkan oleh suami, au ghairuhu, au atau ghairuhu. Mas'alatun. Hukmu man qala alayya talaq al-mu'tamad fi alayya talaq annahu sharih. Nah, ini ada kalimat yang berbeda pendapat antara ulama. Hukumnya man qala, bagi suami qala berkata alayya talaq, atas diriku tolak perceraian. Nah, ini hukumnya ada dua pendapat. Ulama ada yang berkata itu salah satu kalimat sorih, lafaz sorih alayya tolak. Paham dong? Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan ini kinayah. Paham dong? Karena alayya tolak seakan-akan artinya gini. Tolak itu alayya. Itu ke apa? Wewenang aku gitu. Paham nggak? Tapi tidak ada ungkapan perceraian yang resmi terhadap siapa? Terhadap istri. Paham toh? Nah, alayya tolaku. Lihat al-mu'tamad. Nah, di dalam mu'tamad banyak para ulama fi alayya tolak, fi di dalam kalimat alayya tolak annahu sharih, anna sesungguhnya kalimat tersebut masuk di dalam kosakata tolak sharih. Ini yang mu'tamad. Paham tak? Tapi sebagian ulama apa? Mengatakan bahwa itu kinayah. Bisa dipahami? Kalimat alayya tolak artinya apa? Tolak itu alayya, wewenangku. Loh, kalimat perceraiannya kepada istrinya mana? Jelas nggak? Alayya tolak, wahai istriku alayya tolak. Kekuasaan tolak ada pada diriku. Kan tidak ada kalimat tujuan. Engkau saya tolak, beda. Istriku anti tolik, engkau saya tolak. Nah, itu kan udah kelihatan tertuju. Paham dong? Jelas. Wa fil bahri anil muzni annahu kinayah tuh. Di dalam kitab Bahar yang dikatakan oleh Imam Al-Muzni annahu kinayah. Anna sesungguhnya kalimat alayya tolak itu kinayah, bukan sorry. Wa fi fatawa Ibnu Salah, dan di dalam kitab fatwa Al-Imam Ibnu Salah ada muluku bih, itu adam tidak terjadi wuku, adam tidak wuku terjadi bih, dengan lafaz tersebut tidak terjadi tolak, masuk di dalam kinayah. Wa innawa, walaupun nawa dia niat. Paham dong? Bahkan di sini apa? Maka di sini apa? Al-Imam Ibnu Abdus Shalah berkata, adam wuku bih, adam tidak wuku terjadi bih, dengan kalimat tersebut tidak terjadi tolak. Wa inna, walaupun nih niat alayya tolak, suami tersebut niat untuk menceraikan suaminya, istrinya, tidak terjadi. Itu perkataan di dalam fatwa Imam Ibnu Shalah. Paham dong? Kenapa? Lianna, karena anna sesungguhnya kalimat alayya tolak sighatu yamin, itu lafaz sigoh yang diucapkan yamin ketika kita bersumpah. Alayya itu ucapan untuk mereka orang yang ingin bersumpah. Makanya kata Imam Ibnu Shalah, niat nggak niat tidak terjadi cerai. Kalau kata Imam Muzni apa?
itu masuknya kinayah. Kalau niat baru terjadi cerai. Tapi mayoritas para ulama yang mu'tamad kalimat alayya tolak itu terjadi cerai dan masuk di dalam lafaz sorry. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak?